kembali di Sirena Waspada dan bersama saya Rini Rustam. Kali ini saya masih ditemani dengan Pak Daham, analis kebakaran ahli muda. Tapi kali ini Pak Daham membawa temannya. Ada siapa di situ? Bapak, halo. Halo. Kalau siap. kita baca namanya Bapak Kastawi. Tapi kenalan aja deh langsung ya, Siap. boleh. Namanya siapa? Jabatannya? Sebagai apa? Siap. Nama saya Kastawi, analis kebakaran ahli pertama pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Kartanegara pada bidang pencegahan. Oke, di bidang pencegahan, Ya, Pak ya. siap. Ya, Pak Daham. Kayaknya tegang aja, kayak tegang aja. Iya, padahal udah temannya loh ya. Sama-sama analis kebakaran, Pak Daham muda, kalau Pak Kastawi pertama. ya panggilannya Pak? Pak Awi. Pak Awi apa? Ahli kebakaran Analis kebakaran ahli pertama. Ya, Pak. Ini kan sama-sama analis kebakaran. Siap. Tapi tugas dan fungsinya sama atau berbeda? Kalau tugas menurut Japung berbeda karena berbeda satu level. Di saya itu masih di pertama, karena di Pak Idamsa itu di level lebih satu tingkat lebih tinggi daripada saya di analis kebakaran ahli muda. Adapun untuk sesi atau untuk tupoksi atau tusi yang ada di Anjab itu berbeda terkait dengan menganalisis atau menganalisa terhadap apa yang terjadi atau pada pencegahan kami mengalami sedikit berbeda. Karena sesuai tugas di lapangan, kalau di Pak Daham itu dia lebih detailnya ke inspeksi kebakaran pada gedung atau MKKG itu di level 3 tingkat ke atas. Kalau saya masih di 3 tingkat ke bawah, karena kita di sini juga masih belum banyak gedung yang tinggi. Istilahnya kalau di sini hanya itu level 7 kalau nggak salah ya, level 7 itu hotel yang baru mempunyai tingkat selevel 7 atau 7 lantai. Nah, itu inspeksi saya terkait dengan pencegahan itu dari lantai 1 hanya sampai dengan lantai 3. Kalau Pak Idamsa itu dari lantai 3, lantai 4, satu tingkat di atas saya, lantai 4 sampai ke lantai 7. Itulah tugas yang harus dilaksanakan. Adapun terkait dengan edukasi masyarakat, itu kami kurang lebihnya sama. Terkait dengan edukasi pada anak usia dini atau pada pengenalan pertama atau seperti TK, SD, dari PAUD, sasaran kami itu bermacam-macam ya. Terkait kalau anak TK kita mengedukasinya dengan sesuai dengan temanya. Ketika temanya menggunakan tema api, berarti kita perkenalkan tema api dan kita perkenalkan mobil atau mobilitas yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran, apa yang dipunya, apa yang ada di dalam mobil itu sendiri. Itu kita perkenalkan kepada ketika menyangkut dengan edukasi pada usia dini, mulai dari TK, PAUD, dari PAUD dulu ya, dari PAUD, TK. Kalau sudah ke jenjang SMP, itu kita sudah pencegahannya karena begini loh. Kalau anak SD itu sudah kita laksanakan pure sesuai yang ketika terjadi, itu mereka sudah bisa kita arahkan bagaimana cara pencegahannya atau penanggulangannya. Tapi kalau anak TK kita hanya sebatas masih main-main. Karena berproses anak TK ketika kita praktekkan sesuai dengan kenyataannya, saya takutnya itu karena saya di sini sebagai analis menganalisa kan, takutnya saya praktekkan pure di lapangan, pulang ke rumah mereka praktek di rumah, gagal. Siapa bertanggung jawab? Begitu loh. Kalau anak SD itu saya sudah berani mempraktekkan ketika
dia minta misalnya pemadaman api, kita simulasikan, dapat kita tuntun, dapat kita arahkan. Ketika terjadi begini, nanti begini langkahnya. Mereka sudah paham. Tapi kalau anak TK, coba-coba di dalam kamar, terus orang tuanya lagi masak di dapur, otomatis kan nggak tahu. Nah, terjadilah kebakaran. Siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Makanya saya itu selalu mengarahkannya ketika TK ya kita arahkan kepada apa yang diajarkan oleh gurunya. Ketika dia datang ke kantor untuk kunjungan, itu kita bawa ya se-enjoy mungkin terhadap apa yang dimau atau apa yang sudah dikenalkan oleh guru terhadap murid-muridnya. Oke. Ya alhamdulillah karena istri saya dulu juga guru TK, jadi TK, ya? saya juga bisa sharing belajar ya, sharing dari istri saya sendiri gitu. Jadi, oke. Baik, tadi tugas dan fungsi sudah dijelaskan oleh Pak Awi ya. Perbedaan dari Pak Awi dan juga Pak Daham ya. Pak, saya tertarik dengan edukasi kepada anak usia dini. Siap. Oke. Pak, itu biasa diselenggarakan sistem jemput bola kah atau mereka menyurat ke sini kah begitu atau bagaimana? Siapa yang jawab, Pak ya? Oke. Kalau yang ada saat ini atau yang sudah berjalan dari mulai Dinas Pemadam itu berdiri di tahun 2023 di bulan 6 Dinas Pemadam itu berdiri karena saya juga yang alhamdulillah saya ditugasi waktu itu untuk menyusun perpisahan dari Badan Penanggulangan Bencana ke Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, sementara dari tugas bidang pencegahan itu rata-rata atau rutinitas itu surat masuk dulu disampaikan ke umum. Dari umum akan disampaikan kepada bidang 1 atau bidang pencegahan. Dari bidang 1-lah itu sebagai kabid akan membagikan atau mendisposisi kepada kasih atau bawahannya. Nah, dari kasih itulah nanti akan memberitahu, Pak ini ada surat masuk minta edukasi dilakukan atau edukasi siswa dari maupun PAUD maupun TK itu datang ke kantor untuk minta diedukasi. Itu kami sudah siap, intinya kapanpun itu ada kami selalu siap. Prosesnya surat masuk dulu dari sekolah. Tapi kalau kami dari bidang 1 itu ada kegiatan yang namanya sosialisasi, itu pure turunnya bisa ke SMP. Mulai dari SMP, SMA sampai ke masyarakat. Yang istilahnya itu yang saya sebutkan di pertama tadi, ketika dia sudah bisa bertanggung jawab. Ketika kita edukasi, dia bertanggung jawab. Dalam artian, kalau TK kayaknya kita belum pernah melaksanakan turun, maksudnya dari Dinas Pemadam turun ke TK. Tapi kalau dari Dinas Pemadam, khususnya bidang 1, turun ke SD, itu juga masih tetap main-main. Tapi kalau yang SMP dengan SMA atau sederajat ya, seperti pondok pesantren itu juga kami sudah turun ke lapangan. Mereka bersurat, kami turun. Karena kami sistemnya menyebut bola. Ya, sistemnya menyebut bola lah. Karena mereka mintanya diadakan di lokalnya mereka. Tapi itu pun juga kami turun dengan plus lengkap ya, plus dengan regunya. Karena ketika itu sudah bisa bertanggung jawab, kami melaksanakannya dengan menggunakan kebakaran kenyataan, walaupun kita menggunakan simulasinya masih menggunakan yang skala kecil lah, drum kan otomatis kita menggunakan gas, kebakaran gas. Rata-rata kalau di sini selama ini kami masih menggunakan gas karena kami mendekatkan sedekat mungkin kebakaran yang terjadi di rumah. Oke, kebakaran yang terjadi di rumah. Pak, kalau anak kecil itu lebih resikonya gimana kalau mendekati kompor kalau di rumah? Monggo, Madam. Ini untuk anak TK apa SD? Beda ya? Oh iya. Kalau TK mereka lebih pemahamannya lebih. Ya, kita kalau sedikit ya. untuk TK kita beri pemahaman.
mereka jangan main korek api, jangan kompor, ngetek kompor kan. Itu untuk anak-anak TK. Jangan sembarang istilahnya buang korek api atau bermain, bakar rumput atau sampah di dekat rumah. Ya, itu membahayakan. Itu untuk anak-anak TK ya. Kalau anak SMP juga kita larang ya bermain atau bakar sampah dekat rumah, dan kita edukasi juga untuk ceritanya madami kebakaran. Kita pakai drum, kita pakai tabung apar, pakai kain, kita basahi. Anak SD maupun SMP kita gunakan itu ya. Kalau anak TK tuh pemahamannya sambil bermain, ya nggak boleh kita kan. Iya, langsung gini. Langsung. Aduh, ini bapak ngomong apa gitu ya? Kadang-kadang kita tanya ya kalau mereka kunjung, api ada berapa warna? Oh gitu. Api ada warna biru kan, ada merah, ada oranye, ada kuning. Oh iya. Itu manfaat api apa gitu kan? Untuk masak, ya, untuk penerangan. Kalau di malam hari kan, itu api besar menjadi musuh, api kecil menjadi teman. Gitu. Dan dapat bermanfaat kalau dapat dari teman untuk masak, itu kan. Kalau musuh sudah terjadi kebakaran, makanya jangan bermain api, hati-hati. Misalkan berjalan sama orang tua, apa? Misalkan ada kebakaran mau lewat, suaranya apa? Mereka pada wong. Kayak gitu kan. Nah, bagus. Nanti kalau orang tuanya gonceng atau Pak minggir, mobil kebakaran mau lewat, itu darurat, mau bantu masyarakat. Gitu. Jadi memberikan edukasinya sampai ke situ, Pak ya. Sampai bagaimana mereka membantu memberikan jalan kalau ada kejadian misalkan berjalan, itu kan ada mobil, pemadam. Kalau orang mengendarai gonceng, Pak minggir, mobil pemadam mau lewat, menjalankan tugas, mau nolong masyarakat, itu kan suruh pahami aja gitu, kita kasih pengertian masyarakat anak-anak TK itu kan. Iya, Pak. Tapi untuk penerapannya sendiri itu apakah selama ini sudah ada testimoni mungkin bagaimana ketika setelah kita dari Damkar sendiri memberikan edukasi kepada anak-anak ini, ada nggak testimoni gitu? Anak TK saya sudah paham bagaimana mencegah kebakaran gitu. Ada nggak testimoni selama ini? Pernah ada? Belum. Siap. Kalau yang saya dengar selama ini itu laporan dari pengajarnya, baik itu dari TK maupun SD, SMP, SMA. Itu setelah kita mengedukasi mereka, itu mereka diminta oleh Bu Guru itu membuat laporan. Dalam artian gitu. Mereka memang diarahkan oleh Bu Guru untuk membuat laporan bagaimana hasilnya dari kunjungan maupun kita datang ke lokasi. Itu dari Bu Guru sudah membuat laporan dari anak-anak itu sendiri. Seberapa jauh pemahaman dari siswa-siswinya itu atau dari anak didiknya, itu memang dari Bu Guru sudah menceritakan ketika sudah berjalan. Jadi laporannya itu disampaikan ke Kasih Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, ke Ibu Ida Suryani, karena itu memang disebut testimoni tadi. Itu memang sudah dilaksanakan. Jadi ketika sudah pulang dari sini, itu ketika hari kerja atau hari masuk sekolah, itu besoknya pasti disuruh membuat laporan. Nah, itulah dari laporan itu dikumpulkan Bu Gurunya. Dari Bu Gurunya nanti akan memberi laporan balik atau efek balik atau imbal balik dari apa yang kita laksanakan, tanggapannya seperti apa
terhadap anak-anak itu masuk enggak sih? Maksudnya edukasi yang kita laksanakan tadi. Gitu. Iya benar. Pak, kan analis kebakaran ya. Siap. Tantangan itu bukan hanya api, itu Siap, juga memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini juga menjadi tantangan, Pak ya. Siap. Kendala sendiri, kendala untuk memberikan edukasi kepada anak usia dini ya, khususnya seperti TK itu ada nggak kendalanya? Ya sedikit banyak kita memahami anak-anak itu kan. Sehingga kan kadang-kadang bermain sambil kan. Kalau kita fokus secara anunya memang terkendala, tapi kalau mengikuti arus anaknya sambil bermain, sambil kita terangkan, mungkin sedikit masuk gitu kan, memberi pengertian. Bahaya main api, kalau mengingatkan orang tua, misalnya di rumah, Bu, atau apa itu kompor di dapur, tolong dimatikan, dicek gitu kan, kadang gitu. Kita pesanin juga anak TK kalau mau jalan, padahal orang tua cek kompor dulu kan, baru meninggalkan rumah. Iya. Nah itu kita anukan kepada anak-anak itu kan. Kadang-kadang mereka ada juga yang waktu itu kan TK dia umur masih 5 tahun kunjung sini, 4 atau 5 tahun, 4 tahun ya naik. Balik lagi kedua cerita orang tua, Pak, anak saya sering ingatkan, Pak, kamu jalan terus ngecek kompor. Malah anaknya yang mengingatkan, Pak ya. Iya, pernah itu. Oke, masih ada banyak lagi yang perlu kita bahas ya mengenai edukasi. Kenapa Bapak ada tambahan lagi? Sebelum kita ke segmen kedua. Ini yang terkait dengan edukasi masih tadi? Ya. Oke, siap. Kalau dari anak TK kita sudah menyesuaikan dengan tematik atau apa ya istilahnya program dari sekolah itu sendiri seperti apa itu kita juga sudah mengikuti. Terus di sini juga kita seperti yang dikatakan Pak Adam tadi itu saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan apa ya ketika anak-anak sudah kita edukasi itu kayaknya itu mereka sudah mulai memahami karena mereka memang sudah diajarkan di sekolah kan otomatis mereka datang ke sini itu hanya kita mengenalkan alat, terus mereka sedikit paham karena kalau di sekolah itu hanya modul kan istilahnya kan hanya gambar. Iya. Nah datang ke sini kita tunjukkan aslinya, ini loh barangnya, ini fungsinya dan kegunaannya. Jadi itulah jadi mereka semakin memahami atau semakin mengerti. Ya mudah-mudahan kedepannya kan mereka akan semakin memahami. Juga kaitannya dengan orang tua tadi, bagaimana dia, karena anak-anak lebih pure, dia masih kosong seperti kertas putih, ketika kita isi, mudah-mudahan dia akan menjadi sebuah catatan. Seperti yang dikatakan Pak Adam tadi, dia mengingatkan pada orang tua. Nah itu harapan kami juga sejauh itu, karena memang itu berproses. Namanya anak, dia ingatannya lebih tinggi daripada orang tua. Kalau orang tua itu, ya namanya orang tua pasti lupa sih ada. Justru anak-anak yang lebih ingat Pak ya. Iya. Oke, tahan dulu. Setelah ini kita kan masih akan ngobrol lagi ya. Siap. Kita akan membahas bagaimana kolaborasinya memberikan edukasi tersebut ya. Nanti di sesi kedua. Siap.
Yeah, Islam National Underground Thunder bounce when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gon' rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In a silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this be the year that we won't forget. 1999. And around me, anything goes. Be what you wanna be. Long as you know consequences are given for living the fences. Too hot to jump in jail. Too low to dig, I might just touch hell. Hot, get a life, now they gon' sell. Then I might catch you a spell. Look at what came in the mail. I'm scared of some arm and hammer. So go grill and a baby mama. Black Cadillac in the back of peppers. Pack of questions with no answers. Cure for cancer, cure for AIDS. Make it wanna stay on tour for days. Get back home, things are wrong. When not really, it was bad all along. Before you left ass up to a ball of power. Thoughts at 1,000 miles per hour. Hello ghetto, let your brain breathe. Believe there's always more. Don't pull the thing out unless you plan to bang. Yeah, don't even bang unless you plan to hit all thing. Like to bitch you, issue, show you what my mission is. Bitch ass niggas, don't exist, turn head, like the exorcist. I need that paper in my pocket. I need that fuel inside my rocket. Blast out, baby, you can see me in the cockpit. With a blunt 3, 2, 1, taking off, bitch. Deep pipe both from walking, make the ground shake, step the motherfucker my spit. Ain't nobody safe, ain't nobody got an option. But they get dropped them bombs on you. And I don't even smoke like that. Already elevated cause I roll like that. I be levitating on a daily, baby. Steady meditating, grab a yoga mat. Breathe out, baby, don't hold it in. Breathe in, baby, your soul needs that. Fools out here thinking that we don't wait till I see that a man hold it back. Not too many who get it like this. I'm walking that walk, I'm talking my shit. I'm crashing they planes, I'm sinking they ships. We ready for war, you better not miss. I'm crossing your borders, taking your chips. When we on tour, I'm taking your bitch. Pushing that pure, that 100%. Got on my life, I need that. Right bitch on the possibility, by two left feet, then breathe by trying to get freelance. Now she a free that should've never let the bitch alone with my sweet box. Got a bitch skip hip, popping in my Reeboks, talking about the detox, pussy like a beatbox, shot run up, bitch, singing like the lead my. I need that. I'ma sit my high ass back and watch these little kids run around like it's track. Matter of fact, hey kid, won't you scoop me some of that Mac? Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, someone please say a prayer. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, motherfucker say a prayer. Yeah. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, someone please say a prayer. Cook out, look out, it's a family affair. Cook out, look out, bring your trauma and your tears. Cook out, look out, all these passive aggressive stares. Raw tension in the air, motherfucker say a prayer. Why? I done got myself in a situation. See, I'm here because my best friend Drew gave me the invitation. And boy, the food is good. But damn, his
kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Awi dan juga Pak Idam ya. Pak, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai edukasi kepada anak usia dini, bagaimana cara memberikan edukasinya ya, kemudian juga bagaimana prosedur adanya edukasi kepada anak-anak ini ya. Pak, untuk melakukan edukasi ini tentunya Disdamkar Matan Kukar ini tidak sendiri ya. Pasti ada pihak-pihak untuk berkolaborasi. Nah, ini yang terlibat ada siapa saja? Ya, saya lihat. Ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kartanegara ada kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten ya. Oke. Untuk tingkat mulai TK, SD dan SMP. Nah, kalau emang itu yang ada. Kalau tingkat SMA kita belum melaksanakan perjanjian dengan provinsi, Dinas Pendidikan provinsi ya rasanya. Karena SMA di bawah provinsi kan. Oke, oh iya. Nah, iya. itu. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan juga bagaimana cara mengedukasi anak TK, anak usia dini, main-main ya, caranya main-main, mendekatkannya secara main-main. Nah, ada untuk SMP ya, Ya, bisa SMP. dikatakan yang lebih mengerti ya. Iya. Itu bagaimana cara mengedukasinya, Pak? Siap, saya. Nah, yang mana ayo? Oke, siap. Buat saya Kalau dari yang lebih tinggi seperti SD, SMP, SMA, itu kami saat ini itu sudah melaksanakan MOU. Ada pondok pesantren yang sudah melaksanakan MOU dan arahan dari Bapak Kepala Dinas itu setiap per 6 bulan itu dilakukan inspeksi terkait karena keselamatan dari anak didik yang tinggal di asrama pondok pesantren, karena mereka juga melaksanakan masak sendiri istilahnya. Nah, disitulah makanya kami melaksanakan edukasi itu karena mereka saat ini yang tinggal di pondok pesantren atau di asrama pondok pesantren itu mereka sudah melaksanakan kegiatan rutinitas masak-memasak kan intinya. Nah, disitulah kami melaksanakan pencegahannya. Nah, terus kami juga di samping itu karena mereka tidur di situ ada yang bangunannya bertingkat, otomatis kami juga melaksanakan namanya penyelamatan atau evakuasi. Kami juga menjalankan juga ketika kami melaksanakan edukasi atau sosialisasi, itu kami juga latih mereka ketika terjadi kebakaran, kemana arah lari keluarnya, di mana titik kumpulnya, itu sudah kami lakukan. Ada sebuah pondok pesantren yang sudah kami edukasi karena mereka sudah melaksanakan MOU. Jadi bagaimana cara, kita nggak tahu namanya kebakaran itu tidak diminta, tapi itu bisa terjadi. Nah, namanya kalau kejadian malam anak-anak tidur itu ketika bagaimana cara, kan setiap setiap pondok pesantren atau dia yang tinggal di asrama itu dia pasti punya salah satu anak atau berapa anak itu untuk berjaga malam, karena itu merupakan kesinambungan dari keselamatan kan, keselamatan mereka juga. Ketika terjadi kebakaran yang ditimbulkan dari misalnya entah itu kebocoran dari tabung gas atau kebakaran dari konsleting listrik, itu mereka sudah dengan sigap sudah kami ajari atau kami edukasi supaya mereka mempunyai kesiapsiagaan terhadap diri mereka masing-masing. Makanya kami mengajarkan ketika terjadi kebakaran di bawah, bagaimana cara mengatasi yang melihat, bagaimana cara dia mengarahkan anak-anak supaya keluar melalui jalur apa, itu sudah kami laksanakan sesuai dengan MOU. Makanya dari arahan Pak Kadis tadi, untuk dilakukan per 6 bulan itu dievakuasi, diinspeksi.
Nah, makanya mudah-mudahan itu juga berjalan selama kurun waktu pondok pesantren itu dia eksis istilahnya. Setelah makanya kami juga sudah menjalankan itu dan mengedukasi kaitannya karena setiap tahunnya kan mereka juga ada yang keluar, ada juga yang masuk karena namanya pondok pesantren kan dia pasti ada yang lulus, pasti dia keluar. Nah, itu tetap kami mengarahkan supaya ilmu itu diturunkan. Jadi ketika yang tadi yang menjadi pimpinannya untuk kesiapsiagaan tadi sudah lulus, dia akan menurunkan ke bawahnya. Tapi nanti ketika itu kami lakukan lagi edukasi lagi, mengulang atau titik balik sampai di mana kesiapan mereka atau proses mereka menjalankan itu. Jadi kami berkesinambungan terus. Memang kami selalu berjalan ketika itu sudah MOU, mau tidak mau, suka tidak suka kami harus datang ke pondok pesantren itu untuk melaksanakan itu. Karena memang itu sudah kewajiban. Sekarang sudah ber-MOU intinya kan dengan Damkar, otomatis Damkar juga tetap kita menurunkan regu juga kita turunkan. Terus per kita inspeksi itu kami juga selalu memberi masukan-masukan dan kami juga selalu menurunkan peralatan supaya tidak sekali jalan tapi berkesinambungan. Jadi ketika ada yang paham dia lebih memahami lagi, ketika ada yang belum paham dia semakin paham. Itulah jadi prosesnya. Ya, berarti sekaligus ya memberikan walaupun sekali jalan membawa peralatan lengkap gitu ya, tidak hanya ini kata-kata saja Pak ya, tetapi prakteknya juga gitu. Pak, tadi kan ada arahan ya dari pimpinan dari Pak Pidaur Rasani ya. Pak, ada nggak arahan lagi dari Bapak untuk Pak Pida mungkin untuk menarik perhatian anak-anak, memberikan edukasi ini gitu kan, karena biasanya anak-anak ini itu kan harus ada yang membuat mereka tertarik begitu ya. Apa kira-kira Pak? Mungkin dari peralatan dari sini atau alat prasarana yang mungkin ingin ditunjukkan kepada anak-anak gitu. Enggak, padahal ya kalau menurut saya untuk anak-anak usia sekolah ya, tingkat SMP ya, tingkat SD SMP itu kalau bisa kita praktek main api kecil dulu, api kecil tingkatan SD, api besar mungkin tingkat lanjutan dan diberi kenang-kenangan seperti piagam atau apa gitu ya untuk anak-anak, kenang-kenangan dewasa bahwa kami pernah di Pemandam. Ada kunjungan, ada latihan, diberi piagam atau surat keterangan apa bentuknya bahwa mereka pernah sini untuk latihan atau berkunjung. Ya. Kemudian saya juga ya ketika jalan-jalan ke sini sebenarnya tidak hanya menarik perhatian dari anak-anak ya. Saya melihat unit di sini beragam sekali, ada gambar-gambar superhero di sini ya Pak ya. Nah itu salah satu yang menjadi daya tarik untuk anak-anak yang akan diedukasi Pak ya? Siap. Ya itu untuk daya tarik anak-anak gitu kan. Misalnya pemadam biasanya mobil warna merah semua kan. Jadi ini merupakan salah satu bahan dari yang mau disampaikan kepada anak-anak Pak. Gitu gimana? Bahan-bahannya ini pemadam, gambarnya bagus, superhero. Batman itu kan untuk mereka. Oh di pemadam ada ketemu sana cerita sama temannya lagi kan, senang gitu kan, sebagai daya tarik juga sebenarnya itu kan. Iya, jadi kan dari jauh kemarin jalan-jalan ke Damkar ada gambar ini loh di mobilnya gitu. Oke, Pak itu untuk daya tarik mungkin anak usia dini. Nah ketika Bapak nih, sebelumnya saya juga pernah dengar Bapak cerita katanya ada edukasi ketika event PMR ya, Palang Merah Remaja. Siap. Nah itu bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak remaja seperti itu? Siap. Kami melaksanakan sesuai dengan permohonan dari masing-masing sekolah atau
saat ini yang lagi berjalan itu dari Palang Merah Indonesia. Jadi Palang Merah Indonesia itu membentuk sebuah PMR atau Palang Merah Remaja ya. Itu kami dari PMI sendiri itu meminta kami menjadi narasumber untuk cara membaca peta menggunakan kompas. Jadi ketika keberadaan di lapangan, karena PMR sendiri kan ya dia juga masih disebut karena dia masih anak usia sekolah, otomatis mereka masih disebut relawan. Nah itu sasarannya ketika kita mengajarkan itu, suatu saat karena mereka juga bisa menjadi pramuka atau melakukan kegiatan pramuka, dan kebanyakan pramuka itu kan pasti di lapangan terbuka ya. Nah di sini fungsi dan kegunaan dari diajarkan cara membaca kompas tadi itu, ketika ada anak yang hilang atau tersesat, namanya kita pramuka di hutan, dilakukan perjalanan napak tilas. Nah itu kan juga tidak semua orang karena tidak mengenal medan tersesat bisa jadi. Nah disinilah fungsi dari cara kita membaca kompas. Otomatis akan berguna di titik mana anak itu hilang. Itu cara membaca kompasnya. Nah terus untuk saya menambahkan sedikit tadi terkait dengan gambar-gambar yang ada di atau stiker yang ada di mobil pemadam itu, sebetulnya dengan adanya stiker itulah yang menjadi minat atau menjadi daya tarik dari siswa-siswi dari mulai PAUD sampai dengan SMA. Bahkan ke orang tua pun sampai senang. Seperti kemarin itu Lapas itu dari grup Dharma Wanitanya itu turun ke sini juga kepengen naik yang namanya mobil itu. Saking semangatnya kepengen ada mobil pemadam kok dikasih stiker dengan logo gambar istilahnya ngikuti kemauan anak lah istilahnya kan. Itu jadi kalau bisa dikembangkan lagi, maksudnya diganti logo yang ada itu diganti menjadi apa. Jadi memang itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Akan tetapi sasarannya itu tahun depan ketika TK ini datang dia sudah punya logo ini. Nah, ketika itu diganti, tahun depan logonya ini. Nah, otomatis ada perbedaan gitu loh. Tahun depan anak ini, karena TK itu kan ada 0 kecil, 0 besar ya. Ketika dia 0 kecil, saya kemarin loh fotonya gambarnya ini. Nah, sekarang saya gambarnya ini gitu. Itu otomatis kan menjadi daya tarik. Sama seperti kalau kami turun ke lapangan mengedukasi juga, kenapa tidak datang ke pemadam gitu loh. Karena di pemadam ada yang namanya flying fox. Kalau flying fox di pemadam itu ya intinya kita melaksanakan itu dengan semangat menuntun keberanian anak-anak. Kalau yang tidak berani memang ada yang tidak berani. Kita menuntun anak-anak supaya untuk berani menuruni tali istilahnya kan. Kalau yang dewasa sih enjoy aja, tapi kalau yang anak-anak kita kan fobia pasti ada ya. Nah itu. Jadi makanya ketika kami datang ke sekolah, itu kami sarankan suatu saat kalian datang ke pemadam, ke kantor pemadam atau ke lokasi pemadam, di sana ada yang namanya flying fox. Silahkan kalian main tanpa biaya apapun. Kami siap melayani karena memang itu merupakan edukasi sambungan lah maksudnya. Karena juga ketika kita melaksanakan evakuasi, kami juga sudah memberikan yang namanya tali temali. Ketika bangunan bertingkat, ketika terjadi evakuasi kami bisa menurunkan mereka. Jadi mereka bisa menurunkan yang
keadaan lagi sakit. Iya, gratis Pak ya? Ya, gratis. Iya, boleh. Damkar menerima di sini. Siap. Tapi ikut prosedur seperti bersurat dulu Ya, betul. gitu ya. Ya, Bapak saya juga fobia, takut nggak cuma anak kecil Pak, paling pox ya. Ya, nah itu tadi cerita panjang mengenai edukasi kepada anak usia dini atau anak masih dalam sekolah gitu Pak ya. Siap. Untuk masyarakat sendiri, masyarakat luas, bagaimana apa yang telah dilakukan Damkar atau upaya dari Damkar Matan Kukar sendiri untuk membangun kolaborasi bersama masyarakat ya, untuk menjaga keharmonisan antara Damkar dan juga masyarakat dan juga membangun humanisnya. Ya, untuk baru-baru ini Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan mengadakan pelatihan relawan ya di Kecamatan Sangak-Sangak ya. Itu kita beri praktek dan teori itu kebakaran, misalkan ada kebakaran ya, ini digunakan ini, misalkan itu mulai pengenalan api, kelas-kelas kebakaran, memadami menggunakan kain dan menggunakan tabung apar dan menggunakan mobil Branwir, madami api besar. Yang pakai Branwir itu api besar. Kalau pakai yang kain dan tabung apar menggunakan api sedang. Secara teori dan praktek kita laksanakan. Secara teori dan praktek di Kecamatan Sangak-Sangak. Sangak-Sangak main jauh Pak ya. Terus selain itu di mana Pak? Kalau saya kemarin di Ritan. Oh di Ritan, 200, lebih jauh. 222 kilo dari sini, dari Tenggarong. Dari Tenggarong? Ya, itu perjalanan sekitar 7 sampai 8 jam. Yang kami, karena Pak Kepala Desa Ritan itu, dia bersurat ke Damkar, karena di Ritan sendiri itu belum ada yang namanya relawan. Ya. Jadi, karena Pak Kepala Desa itu melihat web Damkar itu akhirnya dia berkeinginan, tapi di sini masyarakat dari Pak RT, masyarakat, terus ibu-ibu PKK ya, ibu PKK itu dilakukan atau minta diajarkan karena dari cerita Pak Lurah sendiri, Pak Kades itu pernah terjadi kebakaran, tapi karena pemadam itu sangat jauh, ada di Tabang, otomatis tidak bisa dilakukan, ya hanya dilakukan manual, karena mereka belum punya peralatan. Terus akhirnya karena mereka kemarin sudah beli alat, walaupun kecil, PR, yang hanya muat 300 liter, nah itu mereka kemarin memanggil atau mengundang kami datang ke sana. Saya sendiri yang selaku narasumbernya. Jadi kami ajarkan seperti apa yang diajarkan pada relawan. Jadi kami menggunakan api besar. Kalau api kecilnya kami memakai kompor, pendekatan dengan ibu-ibu ketika masak di dapur, kami menggunakan kompor. Kalau yang bapak-bapaknya, kami menggunakan api besar. Jadi kami menggunakan api besar, drum itu kami belah, kami isi solar, kami bakar. Nah, bapak-bapak, kita ajarkan cara memadamkan api besar. Itulah proses. Jadi antusiasnya menambah pengalaman, atau ketika mereka terjadi sesuatu itu, mereka sudah siap. Makanya kemarin itu walaupun peralatan yang sangat minim, tapi bagaimana kami selaku narasumber memaksimalkan penggunaan peralatan itu. Akhirnya kalau kami memberi solusi, Pak, kalau Bapak mau menggunakan peralatan yang sesungguhnya, mari kita ke Tabang, ke kecamatannya maksudnya, karena di sana ada alat dari pemadam sendiri, itu Branwir. Jadi seberapa kekuatan selang itu, pancaran airnya atau barnya, itu Bapak bisa merasakan. Kalau hanya menggunakan VR, kami belum bisa memaksimalkan, tapi kami bisa meminimalkan. Akhirnya ya Pak, nanti suatu saat nanti kami ke sana, dan kami juga sudah punya pemadam juga di Tabang. Di Tabang pun kami turunkan juga untuk ikut mengedukasi kemarin.
ketika nanti kami tidak bisa ke sana, yang ditabang pun sudah siap dengan melatih mereka. Karena kan tabang dengan ritan baru itu sekitar 30 kilo. 30 kilo, 30 kilo, masih lumayan sih. Lumayan sih. Oke. Jadi kami dari sini kemarin itu yaitu 7 sampai 8 jam lah baru nyampe. Karena dari sini jam 2 sampai di Tabang itu sekitar jam setengah 10 rasanya. Harus punya tenaga yang ekstra, Ya. Pak ya. Ya. Ya, dengan pekerjaan tugas dan Siap. perjalanan yang seperti itu, apakah ada permasalahan yang ditemui atau yang dirasakan nih? Kalau saya sendiri, alhamdulillah, karena ini bukan beban tapi enjoy. Enjoy ya. Karena Nah, kita itu sudah katanya. ditugaskan oleh pemerintah, alhamdulillah kita juga harus apa yang kita punya itu kita sumbangkan lagi atau ilmu kita tularkan kepada masyarakat. Karena pemadam tidak selalu berada atau keberadaan pemadam tidak selalu ada di masyarakat itu sendiri karena keterbatasan peralatan. Satu, keterbatasan pos. Makanya dengan adanya edukasi kepada masyarakat, otomatis Damkar mendekatkan sedekat mungkin dengan masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi. Kesiapsiagaan itulah yang kami utamakan. Oke. Untuk ibu-ibunya itu kami lakukan sosialisasi atau bagaimana ketika terjadi kebakaran pada kompor. Karena kompor ketika kita masak, kita tinggal kemana bisa terjadi kebakaran karena dari ketika dia masak menggunakan minyak kan, otomatis atau menggoreng lah intinya, itu minyak dengan sampai ke titik didihnya karena ditinggalkan selama 15 menit itu bisa terjadi kebakaran. Tanpa kita sulut pun minyak akan terbakar sendiri karena sudah mencapai flash point-nya atau titik didih dari minyak itu sendiri. Ketika panas tercapai, minyak itu akan menyala. Dan bagaimana cara mengatasinya, kita juga sudah menjalankan edukasi itu, mengajari ibu-ibu menggunakan peralatan yang tersedia di rumah. Yang ada di rumah aja. Yang Pak, ada ya? di rumah seperti handuk. Oh, Kalau handuk. kami kan menggunakan selimut rumah sakit. Iya. Selimut yang biasa itu karena kalau kita menggunakan handuk kayaknya kok kurang etis. Makanya kami menyarankan ibu ketika terjadi di dapur itu ibu bisa menggunakan handuk karena yang ada di rumah kan. Makanya dan sifatnya dia harus basah dan menyerap air. Kalau kain itu mengandung bahan nilon atau plastik, walaupun basah dia tetap terbakar. Oke, berarti dalam menjalankan tugas tidak ada menemukan permasalahan Tidak karena dijalankan dengan enjoy, ya. Enjoy, ya, Nah, ini jalannya nggak selalu berdua kan di lapangan? Beda. Nah, kalau Pak Idam gimana? Ada nggak selama ini dalam menjalankan tugas menemukan permasalahan-permasalahan? Kita menjalankan tugas ya dengan senang berbagi ilmu pengalaman kepada masyarakat. Karena masyarakat itu kan ya untuk masalah kebakaran mereka masih minim. Kita berbagi ilmu pengalaman sambil bercerita. Kalau misalnya terjadi kebakaran gini, kita harus gini. Ya, kita waktu di Sanga-Sanga itu relawan ya. Nah, relawan Sanga-Sanga itu setiap desa perwakilan 10 orang. Jadi ada 5 kelurahan, 50 orang yang hadir. Kita beri pemahaman mulai terjadinya api, segitiga api asalnya menggunakan tabung apar madami, gunakan selimut ya. Dengan kelas-kelas kebakaran A, B, C, D itu kan. Dengan praktek kita madami api dengan masyarakat sana. Dan misalkan terjadi kebakaran minyak, api besar, maka air madami. Itu kita teori dan praktekkan sana, dan masyarakat dan pihak kecamatan cukup antusias dan terima kasih kepada kita untuk berbagi pengalaman dan ilmu tadi kan. Untuk kepentingan mereka. Tapi ilmu tuh
Kalau terpakai berarti terjadi kebakaran. Mudah-mudahan mandi terpakai. Ya kan? Iya, mudah-mudahan tidak terpakai ya. Ya, Kalau terpakai berarti terjadi kebakaran. iya. Kalau nggak terpakai berarti nggak terjadi. Yang penting kan sudah memberikan edukasi dan juga cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran. Baik, kita sudah di penghujung obrolan kita nih Bapak-bapak ya. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan atau mungkin harapannya kepada Disdamkar Matan Kukar dan juga kepada masyarakat. Bagi deh satu-satu ya harapannya untuk Damkar Matan Kukar, terus pesan-pesannya kepada masyarakat, mungkin harapannya kepada masyarakat agar agar Kukar ini terwujud menjadi kota kabupaten yang aman. Ya, untuk masyarakat ya, sebelum berjalan atau keluar rumah, tolong cek ya arus listriknya dulu. Habis itu kompor dicek kembali. Yang mana itu soket yang tidak perlu memang harus dicabut ya. Sebelum meninggalkan rumah. Sebelum meninggalkan rumah, cek lagi. Iya, itu. Kalau saya sendiri itu ketika kita lagi pulang jalan, kan namanya tabung gas itu terpasang terus ya, regulatornya terpasang terus ya. Nah ketika kita meninggalkan rumah, pelesiran atau ke rumah orang tua atau ke rumah saudara, ketika balik ke rumah sendiri, ketika buka rumah, itu paling tidak kita perhatikan dari bau. Ya namanya kompor tidak nyala tapi gas tetap terpasang pada regulatornya. Kebocoran itu bisa terjadi, makanya di sini pesan dari Dinas Pemadam atau dari kami selaku di bidang pencegahan, tolong ketika mencium aroma dari tabung gas itu sendiri tidak usah menyalakan lampu atau menyambungkan soket kepada stop kontak. Paling tidak kalau kita mencium itu harus waspada. Listrik yang sudah nyala jangan dimatikan, stop kontak yang tersambung jangan dicabut karena bisa memunculkan percikan api. Paling pasnya buka jendela, buka pintu, keluarkan tabung gas, dicopot dulu regulatornya, keluarkan tabung gas supaya aman. Sasarannya pintu dibuka, jendela dibuka, otomatis udara atau gas yang ada di dalam rumah itu akan keluar dengan sendirinya. Setelah aman, dinyatakan aman, barulah kita kembalikan lagi seperti semula. Mau itu masak silakan, karena itu pernah terjadi kan gitu loh. Oke, terima kasih Pak Awi dan juga Pak Idam ya. Hari ini udah ngobrol-ngobrol memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat luas dari anak usia dini hingga masyarakat lainnya ya. Jadi ayo semua masyarakat kita bersama-sama menjaga agar tidak terjadi kebakaran ya. Jadi Pak Awi dan juga Pak Idam nggak ada datang ke rumah lagi gitu ya. Cuma memberikan edukasi ya. Satu lagi Pak ya, untuk seluruh masyarakat ya, boleh nanti catat nomor Damkar Matan Kukar ya kan Pak, harus ada sediaan tuh ya di rumah ya. Atau mungkin nanti boleh nih, nanti di bawah di sini juga kita tulis ya. Kemudian juga atau anak-anak muda sekarang yang main Instagram boleh nanti follow Instagramnya dari Damkar Kukar, Damkar Matan Kukar ya. Follow tuh ya. Jadi untuk seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama wujudkan Kukar menjadi kabupaten kota yang aman dan juga nyaman dari bahaya kebakaran. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak ya. Dan sampai jumpa di Sirena Waspada. Boleh sampai jumpa Bapak untuk seluruh masyarakat Indonesia.